Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hormat takzim kepada almarhum urun syik gedanyo, Alhamdulillah Allah benar lapang kubu beliau, benar puruh beliau di dalam ahli syurga, dan juga gedanyo memandum bersapa dengan beliau. Hormat dan takzim kepada abah dan juga beserta seluruh keluarga daripada abu. Hormat dan takzim kepada seluruh asatiz dan yang teristimewa kepada seluruh tulabah-tulabah yang mantongna di dalam dayah Al-Madinah Dunia Babus Salam Belang Beladih. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagianya oleh gedanyo kasaban-saban tapubut satu pekerjaan yang cukup bagus, yaitu menghidupkan malam-malam yang mulia di dalam Islam. Karena malam-malam tersebut ada malam Lailatul Qadar, ada malam Isra Mi'raj, ada malam nisfu Sya'ban. Ma'asyiral tulabah rahimahumullah. Jadi alhamdulillah, kegiatan yang begini itu adalah kegiatan yang sudah pernah dikerjakan oleh orang-orang sufi yang terdahulu. Sebenarnya mereka bukan hanya sebatas salat isya berjamaah, salat tasbih, enggak. Bahkan lebih lagi, dikarenakan mereka ada yang salatnya 100 rakaat, 100 rakaat. Walaupun ada kita baca di dalam kitab yang mengatakan khusus di malam nisfu Sya'ban ada salat nisfu Sya'ban, itu adalah bid'ah. Tapi jangan kita tilik pada bid'ahnya, tapi kita nilaikan kepada menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kalau mau kita mencari dalil yang menyatakan ada salat nisfu Sya'ban, memang enggak ada. Tapi menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berubudiyah itu ada perintahnya. Dari mana datang perintah itu? Ada riwayat di dalam satu hadis, terdapat dalam satu kitab, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibrilun, Rasul bersabda, dan mendatangi kepada aku oleh malaikat Jibril alaihi salam. Lalu malaikat Jibril tersebut mengatakan kepada baginda Nabi, "Ya Muhammad, qum, wahai Rasul, bangun.
fasalli. Setelah bangun, laksanakan sembahyang. Lalu warfa' ra'saka wa yadaika. Setelah selesai kamu melaksanakan sembahyang, kata malaikat kepada Nabi, angkatkan kepalamu dan dua tanganmu dan mintalah kepada Allah. Kenapa? Karena pada malam itu Allah terimakan segala doa orang yang meminta. Lalu Nabi bertanya, "Ya Jibril, ma hadhil lailah?" Sebenarnya ini malam apa? Lalu malaikat Jibril mengatakan, ini adalah malam nisfu Sya'ban. Malam ini adalah malam yang Allah bukakan pintu rahmat. Terbukanya pintu rahmat sebanyak 300 pintu. Dan juga Allah bukakan pintu maghfirah. Maka siapa yang minta ampun dan bertobat kepada Allah, fayaghfirullah li jami'i man la yusyriku bih, Allah akan mengampuni orang-orang yang tidak menyekutukannya. Allah Ta'ala kepampun urang-urang yang hana pu mensyarikat Allah, nyan kepampun mandum, kecuali yang tidak dapat mendapatkan pengampunan Allah. Mangkana sahiran, orang-orang yang masuk dalam barisan penyihir, urang-urang tukang sihir itu enggak mendapatkan pengampunan Allah. Karena tukang sihir itu adalah orang-orang yang meminta pertolongan pada syaitan. Jadi orang yang sudah bersahabat dengan syaitan ini enggak akan dapat pengampunan Allah, dan nanti matinya di dalam kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Orang penyihir matinya di dalam kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi untuk orang itu jadi penyihir enggak lama, tapi untuk berbuat baik itu lama. Jut ke urung bro ana trip, jut ke urung get lepas ke trip. Bahkan kenapa? Karena pada orang baik Allah berikan karomah atau keramat kan katanya. Kurang get-get nunjuk keramat dah. Salah siapa keramat yang paling get, walaupun hajat dajjal lam iya. Manakala lagi kisah sirah urang bendahara masjid di Cot Ijo. Beliau itu pulang ke Hadratullah di hari Jumat sebelum muazzin mengumandangkan azan, sedang duduk iktikaf di saf depan hari Jumat. Bayangkan bagaimana orang di sampingnya enggak tahu dia sudah berangkat, dipikir masih lagi ngaji, padahal sudah berangkat ke hadrah ilahi. Itu adalah satu karamah Allah kepada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mulia. Makanya untuk melatih menjadi orang baik itu butuh waktu lama.
Tapi untuk jadi orang jahat semacam penyihir, mungkin saja seminggu atau sebulan dia sudah hebat jadi penyihir. Tak lama, tak butuh waktu lama kalau mau jadi penyihir. Tapi kalau mau jadi orang yang muttaqin, butuh waktu yang lama. Akibatnya apa? Penyihir tersebut tidak Allah bukakan pintu maghfirah kepadanya. Bila mati di dalam sihirnya itu, Allah tidak akan buka pintu. Ma'asyirat tulabah rahimakumullah. Makanya heran orang melihat kenapa kalau pergi ke dayah butuh waktu lama. Karena ibaratnya kita bangun rumah. Rumah yang kita bangun itu enggak ada yang simsalabim. Kalaupun ada simsalabim langsung jadi, prap langsung jadi. Itu adalah kayak penyihir. Tapi kalau sebenarnya yang bangun rumah itu butuh waktu lama. Sekurang-kurangnya baru bagus rumah itu bila dibuat dengan seksama. Coba kita perhatikan, Allah mengajari kita dengan Allah jadikan alam ini, Allah jadikan langit dan bumi dalam berapa hari? Dalam waktu 6 hari. Mulai dari hari Ahad, Isnin, Sulasa, Ruba', Khamis, Jumu'ah. Kan urah minggu tu betul je, urah Ahad. Ahad itu hari pertama Allah ciptakan. Isnin ini hari kedua. Sulasa hari ketiga. Ruba' hari keempat. Khamis hari kelima. Al-Jumu'ah hari berkumpul manusia untuk menghadap memuji Allah. Makanya bila kita lihat untuk membangun sesuatu yang bagus itu butuh waktu lama. Untuk apa waktu lama? Untuk meneguhkan akan bangunan tersebut sehingga nampak begitu hebat dan megah. Ya, masjid yang kagak bangun oleh almarhum Abu Danyo konstitun tak trip tak kebuka gerancang. Alhamdulillah sampai anuranyo hanaur model. Mantang na urang jak dia kelam lah ka ada lah kau masjid belang tadi. Padahal kan le masjid-masjid lain yang baru-baru tapi tidak kalah saing masjid belang Meladeh dengan masjid yang lain. Jadi munyo laginya tajok iktibar munyo menan dalam hal butuh waktu lama. Kadrip tak tawau kampung hantalu urang belang Meladeh dengan urang lain. InsyaAllah hantalu pakat karena begitu kokoh dan tangguh sebab ada kadrip. Tapi kalau umpamanya di dayah yang tercinta ini kita bagaikan kilat atau dengan istilah lain pesantren kilat, cahayanya terbentang jauh dalam sekejap tapi hilangnya juga dalam sekejap. Ite legop gagah dah belum dalam Meladeh si ada kai yang lainnya gagah dah. Pokon kabeh bahan ataupun alih. Sebab si ada kai lagi kilat. Makanya tidak ada istilah
dalam mencari ilmu agama pesantren kilat. Nah, memang bagi bandit berdrip. Nah, ban. Istilahnya berdrip. Menyokat drip dah dua pu sagai. Nyokon tuhai ni ka ke tuhau deung. Yang tu kata buat drip, nyokon tuhai ni tuhau deung. Mana bandua apa mulia? Tuhau deung pi mulia. Tuha ilmu pun mulia. Menyo tuha ilmu mendam-mendam. Nya cukup gak mulia walaupun umur masih muda. Tapi ilmunya sudah mumpuni. Kalau sudah tua orangnya walaupun enggak punya ilmu, kalau sudah ada sorban di bahunya, di kepalanya, sudah ada rida, semua pada balik-balik tangan. Walau hana malim gede. Kau urun tuha alam daya. Jadi kau hormat pula hormat urun tuha. Ya, nanggalah. Pulau minti kekun. Gesek baju yang boleh dengar jak. Sebab kata alam daya. Ya, jadi harapan daripada kamu kepada tulabah, bersungguhlah nebut. Biarlah lama di dayah enggak apa-apa. Karena lama di dayah itu berlama-lama di dalam kebun surga. Jadi teringat ketika kebuka pengumuman oleh bidang ubudiyah pada sore hari ini kita akan mengadakan khatam Al-Quran. Coba bayangkan berapa besar pahala orang yang dapat mengkhatamkan Al-Quran. Adakah dapat kita khatamkan Al-Quran seandainya kita tidak dapat menjadi tulabah di pondok-pondok? Enggak ada. Enggak ada bayangan untuk dapat khatam Quran. Jadi mengkhatamkan Quran di malam nisfu ini atau di akhir hari itu pada maknanya kita mengambil tafaul atau sempurna dalam bahasa Aceh. Ya Allah, pada hari ini kami mengkhatamkan akan Al-Quran. Begitulah penutup hari-hari kami nanti ketika kami akan berangkat menuju ke hadirat-Mu. Kami juga sudah dapat mengkhatamkan akan segala amal ibadah kami hingga sempurna. Cukup raya faedah je dan cukup raya makna je. Tanah minta pada tempat lain, nana pun tak melumpah, nana barang. Tapi ketika katanya dalam daya dah mengkhatam Al-Quran dari pun tabut sampai terus 15 Syaban merumpok khatam. Yang adalah sebuah kemuliaan yang paling raya. Makanya lemburah bunuh itu adalah satu karamah, sebuah kemuliaan. Jadi karamah itu jangan dibayangkan bumeceh je tajak dia tei. Jadi tadi mengkhatam Quran lam daya yang masuk sebuah kemuliaan. Nah, kembali kepada abad apakah bunuh. Manakala sampai malam nisfu Syaban, malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi, Allah akan mengampuni semua dosa manusia, kecuali yang tidak Allah ampuni adalah dosa-dosanya tukang sihir dan sabuk. Kemudian siapa lagi? Kahinan.
dukun, kahin. Kahin itu dukun. Jadi kalau di Indonesia terkenal ada banyak dukun, banyak kahin. Di Indonesia terkenal banyak kahin. Ada pawang hujan, ada pawang harimau, pokoknya banyak macam pawang-pawangnya. Jadi kalau sudah menyinggung tentang kahin-kahin itu ada ritualnya masing-masing. Maka orang yang berritual tersebut dia menggunakan sahabat, yaitu syaitan. Maka juga Allah tidak ampuni mereka. Yang dia Aceh pihana kurung, badannya pihana kurung. Asai pu sakit barang kapuka badukon. Padahal lambung sangkai mangin, gele dukun. Oh manya niron. Kai pru. Pasal pru mangin lam perut. Jadi kahin tidak Allah ampuni. Getanyo yang jabat kahin juga tidak masuk dalam pengampunan Allah. Maka solusi untuk berobat apa? Solusi untuk berobat adalah pertama, pergi ke rumah sakit atau ke dokter. Yang kedua, bila enggak sembuh dengan dokter, datang minta penawar daripada alim ulama. Jak ba Abu, jak ba Walid, jak ba Abu Walid nabi ia terajah duan. Adakah hang boleh nak berkat? Telaka ia terajah ni ba Abu Kuta atau ba almarhum Abu tanya berkat. Sakit ulai tapi. Saya ketulan dia sekat sakit ulai. Menyoi dua dia mana ulai dia. Saya ketulan dia. Ka sakit ulai yang leu yang penyakit lagi yang tu. Manyo pelajar kita nyonya hana mandum gak gau ulai. Hana sakit ulai, gak mandum. Nyo yang sudah pegahnya, yang sakit-sakit ulai yang haid dua lam dah ya. Saya ketulan dia sekat sakit ulai. Sampai terus wali murid ke pegah uman pun tu pegah ilung 30 nu. Saya ketruh dia sikit sakit ulai ji. Nyan bagi urang-urang yang sakit ulainya pejak padukun. Ha sejak ba Abu. Ba ulama-ulama yang malim-malim, yang saleh-saleh, yang taat-taat, lakai penawar. Ia terajah bak beliau. Adakah hang boleh penyakit laulai tu? Kadang non berkat doa konyan getanyo roh dalam urang yang saleh. Menyokaruh getanyo dalam golongan urang yang saleh. Ada pihan malim tu. Itun malim nyan ba anu tanyo. Han malim ba anu tu. Itun malim nyan ba cuco getanyo. Sehingga diri kitanyo, ana kitanyo mensaho sajan urang malim yang timoh gasih hati kitanyo gara-gara gejuk ia penawar duana. Gejuk ubat duana ana le gejuk pak cak jip. Timoh rasa kasih hati. Tinggal ingat abung doa golon doa abu. Kita tak boleh abu aja gusuk-gusuk. Abu gusuk boleh tu ambil. Gusuk boleh abu. Ka boleh sakit ulai tu. Tinggal sampai tengok kuknya. Pakai boleh sakit ulai kan kuknya. Man dah dua dah tetap haid fit. Ulai ka boleh. Tapi dua dah haid fit. Mang keun tu bau ni si ayah. Haid lem tu dah. Mau sing kajak. Caku lah mekat minta peng. Keun le boleh si kajak dah juk.
Kah yang minta long jangan ibadat tu. Sebab handa tim. Yo gonya minta tanya ibadat, handa tim. Budanya minta gonya ibadat. Kaku pun jak yuka. Menjak long. Yang bisa bawa ke atnya lagi kan. Yang hanaga bagaimana? Ada kelege yang lain ya, hana yang minta dia nak gadoi-doi rumah. Nya nanti dengan ia penawaran. Nanti boleh dengan ia penawaran. Nyan pak dia dapat dua. Gede bak WH dah jauh. Sebab handi boleh yang kamu punya kait. Jadi kembali kepada pada berapa kahin itu tidak Allah maafkan. Tidak Allah ampuni kepada dukun. Makanya ketika sakit gedanya baik ja ba dukun. Manho si dengku ja ba tempat rumah sakit atau minta penawarnya kepada para alim ulama. Kemudian siapa lagi yang tidak Allah ampuni? Musyahinan. Orang yang menaruh dendam di dalam hati. Musyahid, orang yang taruh dendam dalam hati. Han putuh-putuh pakai, han merupok dalam kesempatannya, minta kesempatan yang lain. Dia berusaha bagaimana cara dapat membalas dendam. Maka orang yang demikian tidak akan mendapatkan pengampunan daripada Allah. Yang kemudian akan liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi bila menyinggung tentang orang tua, ini saya teringat wasiat daripada Abu dikala Abu hampir-hampir berangkat menuju Hadrat Ilahi. Masih ada kesempatan. Wahai para tulabah, kata Abu pada sore hari itu, kamu semestinya lah berterima kasih pada orang tuamu. Pulang ke rumah bilang sama ayah dan mama, "Mak, ayah, terima kasih mak. Terima kasih ayah telah mengantarkan saya ke tempat yang mulia mak. Jikalau bukan daripada usaha bapak dan ibu, kemungkinan saya enggak bisa seperti ini. Jikalau bukan ketulusan bapak dan ibu, mungkin saya enggak akan jadi orang yang dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Tapi berkat kedua perjuangan daripada ayah dan ibu lah saya hari ini sudah kenal dengan Allah, sudah kenal dengan agama Allah, sudah tahu mana yang baik, sudah tahu mana yang buruk. Terima kasih mak, terima kasih ayah." Itulah sebenarnya yang paling utama kita minta, doa restu. Nyanban kepada ahli almarhum Abu lebih kurang asoji mana. Karena kepada menyotaluh kepadanya, hai dah bohyu mak dengan ayah, hai dah bohyu, hai babi tapeng, pahit, pedih, perjuangan hidup sangat pedih. Cukup tak pahit? Lebih-lebih kondisi sekarang ini. Coba bayangkan, harga beras sekarang satu karung kecil ukuran 9 arai, 9 bambu.
harganya lebih kurang 180.000 atau 200.000. Bila gaji orang tua kita sehari 50.000, 50.000 surau orang syik tanya kerja pengah sebut kepusapat. Coba bayangkan, di dalam rumah kita ada berempat atau bertiga, mana untuk makan di rumah, mana pula untuk pakai anak-anak di dayah yang ngaji. Kadang-kadang orang tua enggak makan demi anaknya bisa makan. Tapi terus kuno mangan mentai tanya kenapa le punya kelepi punya kumpul ite yang terus ite enggak enak lagi, sudah dingin. Padahal kalau kita punya pikiran bagaimana pedihnya orang tua mencari makan, nasi yang sudah dingin dapat kita siasati. Bagaimana caranya? Ya dipanaskanlah, digoreng. Kalau udah jadi nasi goreng kan sudah bisa dimakan. Kenapa harus dibuang? Karena belum basi. Tapi kebanyakan tulabah, bukan di sini ya, kebanyakan tulabah masih bagus nasinya, langsung wap di dalam tong sampah. Itu masuk dalam kategori tulabah banyak yang tabzir. Kalau tulabah mengamalkan pekerjaan yang demikian, berarti belum tahu sebenarnya bagaimana capeknya orang tua mencari uang. Belum tahu sebenarnya perbuatan yang kita kerjakan itu adalah tercela menurut agama. Kenapa? Karena itu sudah masuk dalam kategori tabzir. Makanya harapan tuan adik-adik memandum, tolabah mandum, beringat turun si kon mangat bagi minta pempet, bagi minta peng. Berhemat-hemat urang-urang lam dayah. Walau kadang-kadang ngejuk le urang syira tu 500,000 si bulan ladum si kahanatro takelah rata-rata na yang jual 500 tiap malam napu tablo, tiap malam napu tapajo. Tapi benar ingat, pua benar ingat, ayah long pedat baru minta peng. Benar ingat bio. Maka menyukai nemu blon pajo habis. Bek sampai mubazir. Menansit ada nentagun bu, nentagun bebepah. Pulam jino cara magun sudah efektif. Cukup mudah cara magun. Tinggal masuk di dalam kosmos masak. Jadi kalau misalnya udah habis, masih dapat bisa masak lagi. Masih ada kesempatan untuk bisa masak. Bahkan malam-malam pindah urung magun. Urung malam na urung magun. Nyamban ditanya, anak dapur ketat pada dapur. Mam yang mengunci pintu dapur yang kalau yang macam kan. Jadi nyang kenyan tabuh yung urun si bio. Dah ingat kerjasa urun si dan ahwate katruh tawau gampung. Tak pegah bau urun si ayah mak long katruh lonjak bak beut mak. Katruh lonjak bak beut ayah. Long le salah ngan ro nu. Kadang-kadang na long suut sambut suara ro nu. Sebab dengan nyan dilaunya temerka ngendron atau bahasa Indonesianya bersebab dengan aku menyahut panggilanmu yang tidak betul
atau dengan nada kasar, aku menjadi durhaka padamu ayah, maafkanlah saya ayah, maafkanlah anakmu ini ayah. Nyan ban dah pegah ba urang syik tu. Bila ka dah pegah singoh orang wadai kata wau kampung. Kesalahan yang kada puput barakon, nyan Allah ampuni. Kemudian siapa lagi yang tidak Allah ampuni? Namaman, tim provokator, atau orang yang mengadu domba. Makanya urang-urang yang laganya yang singoh merumpok pengampunan Allah. Dan yang paling parah adalah qati'u rahmin, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Makanya kita harapkan kepada tulabah, ketika sudah pulang dari dayah, nampakkanlah bahwa kita ini adalah orang-orang terdidik dan terpelajar. Jadi benar hubungan ikatan batin di antara gedanyo dengan gure, antara gedanyo dengan urang syik, antara gedanyo dengan tetangga sampai dak dapat putus. Walaupun urangnya bengeh ke gedanyo, tapi bak diri danyo bak dapat bengeh ke urangnya. Benar mengikat hubungan silaturahmi, baik putus silaturahmi. Bila putus hubungan silaturahmi, dalam keluarga dapat putus silaturahmi, yang berarti kedanyohan merumpok pengampunan Allah. Jadi terakhir, harapan daripada kamu kepada seluruh tulabah, segala sesuatu amalan yang sudah kita temukan di dayah Belang Beladih, kembangkanlah amal-amal itu ketika kita sudah pulang ke kampung halaman. Kemudian jadikanlah perbuatan kita itu sebagai dakwah untuk menyebarkan akan syariat yang mulia ini. Nampak lempo jelas dia kata. Dengan wa urang ra nang kampung, walau hana nedang khutbah hana nedua lagi long dua, tapi dengan buat urang ra nang teruk kampung nang puput sesuai lagi nayu le gure semasa mantau nebut lam daya, nyan buat ra nang adalah dakwah untuk menyebarkan kemuliaan agama. Najlah munyoka jelah ya bang be hidayah na jamaah terus kampung hanali nyan be man bagi bangsi hidayah urang ron yakin berjamaah terus kampung benar berjamaah. Hidayah urang rono yakin sembahyang terus pak sembahyang taubat na rawatib na alanya tasbih na terus pak tarawih kalah nya berarti cok hidayah sakai pe ana moh ngure nya takut kesepot lebih-lebih punya gedang Dengku Muhammad ada kerja ke baik gara-gara ya pokoknya membagi bangsit pekerjaan yang tak puput dalam daya uronyo adik-adik mutuah. Pekerjaan yang tak puputnya adalah puput yang paling mulia di sisi Allah. Singoh urau duduk dan nyo akan mensapat lagi nyo mendum-mendum.
laginya akan bersapat di mandu-mandu dengan catatan ji segala pu yang kagak amanahkan oleh gure-gure kedanyo kepada kedanyo amanahnya ke yang akan terpuput ketika kedanyo kata wa ugampo. Hidupkanlah jamaah, hidupkanlah melasah, hidupkanlah masjid dengan suara-suara azan. Dari mana suara azan itu? Dari para pelajar-pelajar Blang Blahdi. Nyan harapan daripada kamu di sini. Oh wadakan wa bunna surah nang bakmi. Bek dang kepugai leho kat ku Blang Blahdi. Mengazan anak kedepu. Nya malai tu. Jadi ada anak ndong ceramah apa le? Kan ceramah apa le? Posit sikap dan perbuatan drone ketika akan wau gampung sebagaimana alam daya drone taat dan patuh kepada guru ketika sudah sampai ke kampung halaman. Itulah yang dinampakkan kepada masyarakat. Maka itulah sebenarnya dakwah yang hakiki. Nya kenyan dakwah hakiki. Jadi gara-gara kedanyo mesebab dengan tawa kedanyo tertarik orang lain untuk jabut sama dengan kedanyo karena pahala. Adallu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan, mengarahkan kepada perbuatan kebaikan, kafa'ilih, bagaikan orang yang sudah melaksanakan dan mengerjakannya. Jadi buat tanya tak perlunya urang itu buat tagot gesedot le orang lain batagot kedanyonya nyan pahala gop yang get-getnya delay kepada kedanyo karena musebab dengan buat kedanyo itu pule gop nyan got. Nah, jadi lempegah ledekankan tiga tu terus tawa ugampung jak bak mak bak ayah laki terima nasi burai datat tacum jaro mak tacum jaro ayah nyumantona ayah tak pegah mak ayah napu maah long kasalah ngan ron kadang-kadang je kesakit hati ron napu maah long mak napu maah long ayah. Nama doa kelongnya bumutua long bumalim long bumbahagia long mati long udip dunia dan akhirat nyan bana peka ana hebat tanya ikut mak katanya walaupun mama haji tanya kagepu abuya abiya dan macam-macam mana hebat walau urang si tanya ana male mana je tapu ketahuilah aulia bagi danyo adalah mak dan yah danyo. Menyogok lain berdoa kalau mendai bagatro tapi menyomak danyo berdoa, urangnya ke carut ke danyo dengan doa bro, urangnya musibah tu. Urangnya ke berdoa doa get ke danyo, urangnya bahagia tu. Makanya terus wau kampung jaga adab dengan urang si. Pu senang hati urang si, pu bahagia hati urang si. Kemudian segala amal yang kana bak dayah yang kata pubut barakon-barakon. Tabut Yasin, tabut Quran, tak sembahyang berjamaah. Nyan adanya praktek ketika kata wa ugampung. Nyakenyan ohnan mentem. Mau'izah singkat daripada ulun tuan. Semoga berjaya kemanfaat bagi pribadi ulun tuan dan juga berjaya kemanfaat bagi kita yang memandung. Hadanallah wa yakum ajma'in. Jadi untuk tatuk tak baca doa dan melakai ba Allah. Bujrah hudanya sebagaimana malamnya adalah malam buru'ah, malam penutupan buku dan melakai ba Allah. Buku tanya yang dapwa sehingga adalah buku yang tertulis segala amal-amal kebajikan tanya. Tutup dengan God, tak buka dengan God. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li shaykhina wa li mashayikhina wa li qarabatina wa li ahli baitina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata was salamata wal barakata wal afiyata alaina wa ala walidayna wa ala masyayikhina wa ala ahli biladina wa ala jami'il mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim ajalana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liqarabatina ولجميع المؤمنين والمؤمنات بحسن الخاتمة ولا تختم علينا ولوالدينا ولمشايخنا ولقرباتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات بسوء الخاتمة. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.